Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertema berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir dengan jernih dan rasional mengenai apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercayai. Proses di mana kita harus membuat penilaian yang rasional, logis, sistematis, dan terpikirkan secara matang adalah proses dalam berpikir kritis. Menurut Robert Ennis, seorang filsafat Amerika yang dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka, pemikiran kritis menyimpulkan berpikir kritis merupakan penalaran mengenai keyakinan dan tindakan yang masuk akal dan berfokus pada memutuskan apa yang harus dipercayai atau yang dilakukan, baik informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, dan komunikasi sebagai panduan untuk meyakini sesuatu dan melakukan sebuah tindakan. Sederhananya, berpikir kritis adalah kemampuan berpikir dengan rasional dan melihat permasalahan secara objektif sehingga hasil yang akan diperoleh tidak bias dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Kita bisa mengambil contoh berpikir kritis yang ditemukan pada diskusi diselenggarakan oleh sebuah tim. Misalnya, ketika mengidentifikasi masalah, anggota tim mampu menentukan informasi yang relevan dengan isu yang sedang dibahas atau tidak, mengenai bias atau propaganda atau faktor emosional. Selanjutnya, kemampuan dalam memprediksi keyakinan beresiko yang terjadi yang bisa membedakan antara fakta dan opini merupakan contoh logika yang seringkali digunakan dalam berpikir kritis. Ada beberapa manfaat berpikir kritis bagi kita, diantaranya 1. Melihat masalah dari berbagai perspektif. Dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk memahami perbedaan, permasalahan, dan persoalan yang terjadi. Jika kita berpikir kritis, kita akan mudah menghargai sudut pandang orang lain dalam menanggapi sesuatu isu. 2. Bisa diandalkan. Manfaat selanjutnya dari berpikir kritis yaitu kita bisa diandalkan oleh tim atau organisasi yang kita ikuti karena kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Kita juga mempunyai kemampuan untuk mengajak anggota tim agar bisa bekerja sama dengan efektif dan efisien. 3. Mandiri dalam menghadapi persoalan. Berpikir kritis merupakan berpikir yang mandiri. Dengan pemikiran yang mandiri ini, kita mampu mengatasi persoalan dengan cepat. 4. Menemukan ide dan peluang baru. Ketika kita berpikir kritis, kita bisa mendapatkan manfaat yaitu mudah dalam menghasilkan ide brilian yang inovatif dan mampu mencari peluang untuk mewujudkannya. 5. Berpikir jernih dan rasional. Jika kita mampu berpikir kritis dengan rasional ini, menandakan seseorang dengan baik. Kenapa kemampuan berpikir kritis itu penting? Jika kita menemukan hal yang sebenarnya belum berfungsi secara normal berpikir kritis, kita bisa mengidentifikasi solusi baru dengan baik. Tujuan dari berpikir kritis ini adalah salah satunya itu bentuk pengembangan dan perbaikan diri. Ada beberapa langkah-langkah melatih kita dalam berpikir kritis, diantaranya 1. Mengidentifikasi permasalahan atau pertanyaan. Mengidentifikasi permasalahan yang kita hadapi sebaik dan setepat mungkin. Semakin kita menganalisa dengan baik dan tepat, maka akan semakin mudah kita menemukan solusi dan jawabannya. 2. Mengumpulkan data, pendapat, dan argumen. Mencari data dari berbagai sumber yang menyampaikan hal-hal yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda juga. 3. Menganalisa dan mengevaluasi data yang terkumpul. Kita bisa mencari atau memastikan sumber yang kita gunakan itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, kita bisa mencari tahu
Apakah kesimpulan yang kita ambil mempunyai data pendukung atau hanya sekedar bersifat argumentatif? 4. Menentukan hal-hal yang signifikan. Misalnya, apa yang paling penting atau apa yang jawaban yang kita temukan sudah cukup, dan yang pasti apakah jawaban yang kita temukan relevan dengan masalah yang sedang kita hadapi. 5. Membuat keputusan untuk mencapai kesimpulan. Kita mengidentifikasikan beberapa kesimpulan yang telah kita temukan dan tentukan mana yang paling cukup terdukung. Menimbang pro dan kontra dan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Selanjutnya, bagaimana mengembangkan berpikir kritis? Ada beberapa cara mengembangkan diri kita dalam kemampuan berpikir kritis, diantaranya 1. Melatih diri agar berpikir seimbang. Jika kita underthink, hal ini bisa mencerminkan kemalasan atau bahkan kesombongan yang dapat menyebabkan fokus yang buruk. Sementara itu, apabila kita overthink, hal ini justru akan mencerminkan kehati-hatian dan keraguan yang berlebih, yang bisa saja mengarahkan pada penilaian yang bias dan adanya ketakutan. 2. Menunjukkan kecerdasan emosional kita. Seorang yang berpikir kritis yaitu adalah pemikir yang sadar atau atas kemampuan diri sendiri. Orang-orang yang berpikir kritis terus berlatih untuk mengenali dirinya sendiri dan tentunya orang lain. Mengekspresikan empati dan kepercayaan pada orang lain dan mencari cara untuk bagus untuk dilakukan agar bisa memahami orang lebih baik lagi. 3. Berfokus pada tujuan dan hasil. Melatih diri kita agar terus berfokus pada hal-hal yang ingin kita capai. Kita sebisa mungkin mencari agar kita tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan tujuan kita. Selanjutnya, seseorang yang berpikir kritis mempunyai 3 keterampilan dasar, berupa rasa ingin tahu yang tinggi. Seseorang yang berpikir kritis selalu mencari informasi dan bukti terbaru dan kuat, suka mempelajari banyak hal, dan terbuka dengan ide yang baru. Skeptis. Skeptis artinya tidak gampang percaya dengan suatu hal. Seseorang yang berpikir kritis selalu mempertanyakan informasi yang baru didapatkan, sehingga tidak gampang percaya dengan perkataan orang lain. Memiliki kerendahan hati. Seseorang yang mempunyai berpikir kritis akan terbuka dan tidak gengsi untuk mengakui kesalahan atau kekurangannya saat dihadapkan pada bukti yang meyakinkan bahwa pendapat dan ide yang disampaikannya salah. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.